kan pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan. Iya. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari. Nah itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu nggak diapa-apain. Ini kan sudah harus ke saya sebetulnya ya. Sebetulnya Because itu you are the common enemy ya at the time. Kira-kira begitu. Saking bodohnya mereka melihat bahwa saya ini sumber masalah, dan itu sama sekali nggak dianggap di persidangan. Saya bawa itu karya-karya saya. Saya ini mengajar loh bagaimana cara mengutip. Dan coba lihat background saya sebagai wartawan. Kalau semua orang yang salah menulis caption, salah mengutip, kemudian itu semua harus masuk ke ranah pidana, penjara. Itu banyak sekali wartawan dan penulis dunia yang akan masuk penjara. Makanya saya bilang buka di pengadilan semua, biar kalian tahu BPK dikuasai oleh oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Buniyani yakin bikin pengakuan sebut dirinya diincar, yang edit video Ahok itu tim siber Prabowo. Buniyani mengunggah video pidato kontroversial mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok membuat pengakuan mengejutkan soal kasus yang pernah menjeratnya. Lewat wawancaranya di kanal YouTube Refli Harun, Buniyani mengaku sudah diincar pihak tertentu agar mendekam di penjara. Hal itu lantaran video 30 detik yang menampilkan pidato kontroversial Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016 lalu. Video itu pun akhirnya menjadi sorotan publik dan viral sehingga terjadi aksi massa besar-besaran, aksi 5 November dan aksi 2 Desember 2016 kepada Ahok menuntut penahanan atas tuduhan penista agama dan menghujat Al-Quran. Pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan, tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena. Jadi dicari pasal 28 ayat 2 yang terbukti pasal 32 ayat 1 yang mengubah dokumen elektronik, kata Buniyani dilihat era.id Sabtu 8 November 2022. Padahal menurut Buniyani dirinya tidak pernah merasa mengedit video berdurasi 30 detik sebab ia mengaku tak memiliki kemampuan teknis untuk mengubah atau mengedit video. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik, sudah menjadi domain publik, jadi nggak ada yang saya betulkan, tambah dia. Buniyani lantas menyebut bahwa yang mengubah video tersebut adalah tim siber Prabowo. Hal itu diketahui setelah yang bersangkutan mengungkapnya kepada Buniyani. Saya belum pernah ngomong ke siapapun di depan publik, hanya yang memotong. Itu saya ingat banget 2019 yang memotong itu, saya ingat 2019 tim sibernya Pak Prabowo, kata Buniyani. Itu dia yang memotong, sebetulnya tim sibernya Prabowo yang memotong menjadi 30 detik. Itu dia sempat minta maaf ke saya, kata Buniyani. Meski telah melakukan serangkaian pembelaan di persidangan, namun pada kenyataannya Buniyani divonis bersalah melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dalam putusan di Pengadilan Negeri Bandung terkait potongan video Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Pria kelahiran Lombok 16 Mei 1969 itu akhirnya mendekam di lapas. Sejak 1 Februari 2019 dia divonis hukuman 18 bulan penjara. Baru pada awal Januari 2020 Buniyani dinyatakan bebas dari lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Buniyani, pengunggah video pidato kontroversial mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok, membuat pengakuan mengejutkan soal kasus yang pernah menjeratnya. Lewat wawancaranya di kanal YouTube Refli Harun, Buniyani mengaku sudah diincar pihak tertentu agar mendekam di penjara. Hal itu lantaran video 30 detik yang menampilkan pidato kontroversial Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016. Video itu pun akhirnya menjadi sorotan publik dan viral sehingga terjadi aksi massa besar-besaran, aksi 5 November dan aksi 2 Desember 2016 kepada Ahok menuntut penahanan atas tuduhan menista agama dan menghujat Al-Quran. Pernyataannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan, tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi diincar pasal 28 ayat 2 dan terbukti pasal 32 ayat 1
yang mengubah dokumen elektronik, kata Buniyani dilihat era.id Sabtu 8 November 2022. Padahal menurut Buniyani, dirinya tidak pernah merasa mengedit video berdurasi 30 detik itu sebab ia mengaku tak memiliki kemampuan teknis untuk mengubah atau mengedit video. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik, sudah menjadi domain publik, jadi nggak ada yang saya sebetulnya. Tambah dia, Buniyani lantas menyebut bahwa yang mengubah video tersebut adalah tim siber Prabowo. Hal itu diketahui setelah yang bersangkutan mengungkapkan kepada Buniyani, saya belum pernah ngomong ke siapapun ini di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat, bahwa 2019 yang memotong itu saya ingat, 2019 tim sibernya Pak Prabowo, kata Buniyani. Itu dia yang memotong, sebetulnya tim siber Prabowo yang memotong menjadi 30 detik itu dia sempat minta maaf ke saya, kata Buniyani, meski telah melakukan serangkaian pembelaan di persidangan. Namun pada kenyataannya Buniyani divonis bersalah melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan di Pengadilan Negeri Bandung terkait potongan video Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2022. Pernyataannya, kalau memang saya tidak terbukti itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan, tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena jadi diincar pasal 28 ayat 2 dan terbukti pasal 32 ayat 1 yang mengubah dokumen elektronik, kata Buniyani dilihat era.id Sabtu 8 November 2022. Padahal menurut Buniyani, dirinya tidak pernah merasa mengedit video berdurasi 30 detik itu sebab ia mengaku tak memiliki kemampuan teknis untuk mengubah atau mengedit video. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik, sudah menjadi domain publik, jadi nggak ada yang saya sebetulnya. Tambah dia, Buniyani lantas menyebut bahwa yang mengubah video tersebut adalah tim siber Prabowo. Hal itu diketahui setelah yang bersangkutan mengungkapkan kepada Buniyani, saya belum pernah ngomong ke siapapun ini di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat, bahwa 2019 yang memotong itu saya ingat, 2019 tim sibernya Pak Prabowo, kata Buniyani. Itu dia yang memotong, sebetulnya tim siber Prabowo yang memotong menjadi 30 detik itu dia sempat minta maaf ke saya, kata Buniyani, meski telah melakukan serangkaian pembelaan di persidangan. Namun pada kenyataannya Buniyani divonis bersalah melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan di Pengadilan Negeri Bandung terkait potongan video Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2022.